Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alpi Muhammad Zikri dari kelas 01 SMJK 09 ingin mempresentasikan apa tugas matematika ekonomi. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Fian Fitriandi, Cana Afis Melifika, Safira Eka Fitriani, Salsabila Alia Mahda Putri, Galuh Kurniawan. Kami di sini akan mempresentasikan apa itu fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Adapun bentuk-bentuk fungsi nonlinier yang sering dijumpai dalam analisis ekonomi adalah 1. Fungsi kuadrat, 2. Fungsi kubik, 3. Fungsi eksponensial, dan 4. Fungsi logaritma. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Bentuk umumnya dari fungsi kuadrat adalah di mana y variabel terikat, x variabel bebas, a, b sama dengan koefisien, dan a sama dengan 0, c sama dengan konstanta. Rumus dari bentuk fungsi kuadrat adalah y sama dengan f buka kurung x tutup kurung x sama dengan ax2 tambah bx tambah c. Saya Fian Fitriadi. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sendiri itu dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara sederhana, yang kedua kurva tracking proses. Yang pertama dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas. Maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Misalkan Y sama dengan X2 kurangin 5X plus 6, X dalam kurung minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk Y nya sendiri 12, 6, 2, 0, 0, 2, 6, 12. Kemudian kita pola masing-masing pasangan titik tersebut. Yang kedua, kurva tracking proses. Menentukan titik-titik yang dilalui kurva FL dengan cara menentukan nilai variabel bebas sembarang, sehingga diperoleh nilai-nilai fungsi variabel terkait dan diperoleh titik kuadrat yang dilalui kurva FL. Sebagai contoh seperti gambar di samping. Untuk contoh soalnya sendiri, yang pertama fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 3x plus 8. Maka hitunglah nilai a plus 2b plus 3c. Untuk pembahasannya sendiri seperti diketahui, nilai A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 8. Maka A plus 2B plus 3C sama dengan 4 plus 2 dalam kurung 3 plus 3 dalam kurung 8 sama dengan 4 plus 6 plus 24 sama dengan 34. Kemudian contoh soal yang kedua ada fx plus 3x pangkat 2 kurangin 2x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan 4x pangkat 2 dan bx plus c. Maka hitunglah nilai 2a plus 3b plus 4c. Diketahui nilai a sama dengan 3, b sama dengan minus 2, c sama dengan 5, maka 2A plus 3B plus 4C sama dengan 2 dalam kurung 3 plus 3 dalam kurung minus 2 plus 4x5 sama dengan 6 min 6 plus 20 sama dengan 20. Saya Salsabila Alia Mahda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kubik. Fungsi kubik atau berderajat 3 ialah fungsi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik y sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat 2 ditambah dx kuadrat 3.
Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim atau maksimum atau minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besaran nilai-nilai B, C, dan D dalam persamaannya. Dengan demikian, terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva suatu fungsi kubik. Contoh soalnya, tentukan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik Y sama dengan X kuadrat 3 min 9X plus 15X plus 40. Jawab, Y sama dengan X kuadrat 3 min 9X kuadrat 2 plus 15X plus 40. Titik ekstrimnya Y sama dengan 0, Y sama dengan 3X kuadrat 2 min 18X plus 15 dibagi 3. Y sama dengan X kuadrat 2 min 6X plus 5 sama dengan 0. Buka kurung Y min 5 tutup kurung buka kurung X min 1 tutup kurung sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan 5. Masukkan ke persamaan. X sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat 3 min 9 buka kurung 1 kuadrat 2 tutup kurung plus 15 buka kurung 1 tutup kurung plus 40 sama dengan 47 atau maksimum. Titik koordinatnya buka kurung 1,47 tutup kurung X sama dengan 5, Y sama dengan 5 kuadrat 3 min 9 buka kurung 5 kuadrat 2 tutup kurung plus 15 buka kurung 2 tutup kurung plus 40 sama dengan 15 maksimum. Titik koordinatnya buka kurung 5,15 tutup kurung titik balok Y sama dengan 3X kuadrat 2 min 18X plus 15. Y sama dengan 6X min 8X sama dengan 8 per 6. X sama dengan 4 per 3. Masukkan ke perdataan awal. X sama dengan 4 per 3, Y sama dengan tutup buka kurung 4 per 3 tutup kurung kuadrat 3 min 9 buka kurung 4 per 3 tutup kurung kuadrat 2 plus 15 buka kurung 4 per 3 tutup kurung plus 40 sama dengan 1252 per 27, Y sama dengan 461 derajat per 27, titik beloknya sama dengan buka kurung 4 per 3,461 derajat per 27 tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitriani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah salah satu fungsi yang paling terpenting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi exp atau x atau ex, di mana i adalah barisan logaritma natural yang kira-kiranya sama dengan 2,718,28183. Sebagai fungsi variabel bilangan real x, grafik ex selalu positif berada di atas sumbu x dan nilainya bertambah atau dilihat dari kiri ke kanan. Grafiknya tidak menyentuh sumbu x, tetapi mendekati sumbu tersebut secara asimptotik. Inverse dari fungsi ini logaritma natural atau in atau x didefinisikan untuk nilai x yang positif. Lalu di sini ada contoh soal lukisan grafik fungsi y sama dengan 2x dengan x anggota dari R. Titik koordinatnya itu x min 3 min 2 min 1 0 1 2 3. Y sama dengan 2x 1 per 8 1 per 4 1 per 2 1 2 4 8. X, Y min 3
1/8 min 2 1/4 min 1/2 0,1 1,2 24 38. Bismillahirrahmanirrahim akan menjelaskan tentang fungsi logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau pangkat A log B sama dengan C, dengan A lebih besar 0 dan A ketidaksamaan 1. Keterangan: A sama dengan basis logaritma, B sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, C sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Sifat-sifat logaritma: pangkat A log A sama dengan 1, pangkat A log 1 sama dengan 0, pangkat A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N, pangkat A log B dengan N tidak sama 0. Pangkat A log B sama dengan 1 per pangkat B log A, pangkat A log B sama dengan pangkat P log B per pangkat P log A, dengan P lebih besar 0, P ketidaksamaan 1. Pangkat log pangkat B sama dengan B, pangkat A log B kali pangkat B log C sama dengan pangkat A log C. Pangkat A log BC sama dengan pangkat A log B tambah pangkat A log C. Pangkat A log B per C sama dengan pangkat A log B kurang pangkat A log C. Contoh soal: jika B sama dengan A4, nilai A dan B positif, maka nilai A log B sama dengan B log A adalah. Diketahui bahwa B sama dengan A4, maka dapat disubstitusikan ke dalam perhitungan. A log B kurang B log A sama dengan A log A4 dikurang pangkat A pangkat 4 log A. A log B kurang B log A sama dengan 4, buka kurung, A log A tutup kurung, kurang atau fresh 1, buka kurung, 4 tutup kurung, buka kurung, A log A tutup kurung. A log B kurang B log A sama dengan 4 kurang atau fresh, buka kurung 1 tutup kurung, buka kurung 4 tutup kurung. A log B sama dengan A log B kurang B log A sama dengan 3 atau fresh, buka kurung 3 tutup kurung, buka kurung 4 tutup kurung. Jadi nilai dari A log B sama dengan B log A pada soal tersebut adalah 3 atau fresh, buka kurung 3 tutup kurung, buka kurung 4 tutup kurung.